Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, saya akan buatkan videonya agak awalan karena ini emergency update guys, bahwa Rusia dan Ukraina akhirnya sepertinya akan benar-benar perang, karena barusan ada muncul berita dari CNN bahwa memang Putin sudah mengumumkan operasi militer ke Ukraina, dan ini membuat harga Bitcoin itu drop parah. Kira-kira kita pengen bahas apa yang sedang terjadi dan kemudian ekspektasinya ke depan seperti apa. Seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,62 triliun dolar atau turun sekitar 5,09%. Nah, Bitcoin sendiri drop ke angka 35.300-an, Ethereum 2.432, BNB 350, XRP 0,65, Cardano 0,82, Solana 81 dolar, Terra Luna 56 dolar, dan Avalanche di urutan ke-11 dengan harga 68,01 dolar. So per hari ini kita melihat penurunan semuanya di market ranging antara 6% hingga kurang lebih 9% penurunannya. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, ini dia guys, berita yang barusan muncul di CNN bahwa Putin announce atau mengumumkan operasi militer di Ukraina, dan pada akhirnya kita melihat hal yang ditakutkan itu terjadi ya guys, bahwa ini kita berpotensi melihat ada perang dunia terjadi. Oke, dan ya apa boleh buat gitu ya, dengan adanya hal seperti ini tentunya ini bukanlah saat yang ideal gitu ya bagi pasar saham maupun pasar kripto, karena tentunya dengan adanya hal ini terjadi, ini membuat semakin banyak orang-orang akan panik dan akan melakukan penjualan tentunya, dan itu pastinya akan membuat harga kembali drop. Apalagi ini baru permulaan ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian lihat, itu tadi sempat ada video di mana diperlihatkan di sini ada terjadi semacam ledakan di Ukraina. Ini kalau kalian perhatikan di sini. Nah, ini dia guys. Bayangkan, sudah ada ledakan seperti ini di Ukraina. Dan ini di malam hari ya guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada BNO News yang merangkum yang terjadi selama beberapa hari ini, di mana Donetsk dan Luhansk yang kemarin kita udah bahas bahwa Putin udah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Kemudian Rusia closes airspace in eastern Ukraine. Kemudian Ukrainian government website under attack. Jadi sebelum ini dilakukan, tadi itu yang dilakukan oleh Rusia dulu adalah melakukan cyber attack, alias melakukan cyber attack ke website governmentnya Ukrainian atau website pemerintahan Ukraina. Jadi dihack lah istilahnya seperti itu. Kemudian mereka juga, si Ukraina itu mengumumkan state of emergency. Oke. Kemudian mereka juga block some airport with tractor. Jadi memang kalau misalnya diperhatikan, eskalasinya itu udah tinggi banget, dan ini memang sebenarnya sepertinya udah benar-benar terjadi gitu. Oke, ini yang membuat kita melihat harga tadi tiba-tiba drop. Oke, dan ini baru permulaan guys. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan ini tidak melebar kemana-mana. Karena kalau misalnya sampai benar-benar terjadi perang dunia seperti yang diekspektasikan, di mana nanti yang perang tidak hanya akan Rusia dan Ukraina, tapi juga sekutu-sekutunya juga ikutan masuk. Nanti ada ikut lagi Amerika Serikat, ada ikut lagi NATO dan lain sebagainya. Itu nanti bisa jadi berabe gitu guys. Bisa jadi perang besar-besaran, dan itu bukan hal yang baik. Dan itu bisa membuat pasar saham maupun kripto akan lebih drop lagi, lebih parah gitu ya. Nah, berikutnya, karena kita mendapati keadaan yang sangat simpang siur sekarang di seluruh dunia, oke, kita kemudian mendapati adanya data di mana stablecoin supply itu sekarang dalam keadaan yang sangat tinggi, alias stablecoin supply-nya itu nyampe ke angka 180 billion dollar. Orang-orang yang memegang stablecoin. Ini artinya apa? Memang sampai sekarang masih banyak sekali investor-investor masih dalam keadaan wait and see terlebih dahulu, tidak berani masuk ke market karena keadaan sekarang yang sangat tidak pasti. Ketidakpastian sekarang itu sangat amat tinggi guys. Oke, selain Rusia dan Ukraina masih ada isu lagi, jangan lupa the Fed bulan Maret nanti diisukan akan melakukan kenaikan suku bunga. Dengan adanya beberapa akumulasi hal ini,
kita melihat banyak sekali orang-orang itu masih memilih untuk wait and see terlebih dahulu. Oke, walaupun kita lihat dari segi data on-chain, dari segi supply-nya itu terlihat masih cukup baik, di mana balance on exchanges itu masih turun terus-menerus, illiquid supply itu terus-menerus naik, tetapi memang dari arah demand-nya sekarang itu kurang banget gitu guys. Kenapa bisa kurang? Ya seperti yang tadi saya sebutkan, beberapa hal yang membuat keadaan market sekarang itu sangat tidak pasti. Jadi sebagian investor lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu, ataupun yang masih mempunyai exposure di market crypto itu mungkin udah mengurangi sebagian portofolionya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, gitu ya. Nah berikutnya ini dari Will Clemente, dia juga mempunyai pendapatnya sendiri gitu guys ya. Dia mengatakan quite bullish for Bitcoin to see this prolonged regime of spot premium over perps. Summer 2021 regime lasted 88 days. We are currently on day 83 of this current regime. Dan ini mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu peduli ya dengan kondisi makro dan lebih peduli ke data on-chain. Bahwa dari segi data on-chain ini juga salah satu data on-chain gitu ya untuk menghitung spot premium. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini bentukannya seperti histogramnya MACD. Dan menurut si Will Clemente, setiap kali kita mendapati spot premium ini dalam keadaan yang hijau seperti ini atau berada dalam keadaan minus, ini akan titik nolnya. Berarti kalau di bawah kan minus gitu guys. Kalau di atas berarti positif. Nah kalau misalnya kita melihat keadaan spot premium ini dalam keadaan negatif berkepanjangan, itu biasanya tidak lama kemudian kita akan mendapati semacam rally ke atas. Terakhir kali kalau misalnya kalian perhatikan itu ada di bulan Oktober, ketika itu kita mendapati rally di sini ke 69 ribuan. Kemudian juga terjadi hal yang sama di bulan Mei sampai Juli, kita mendapati juga spot premium berada dalam keadaan negatif berkepanjangan, kemudian kita mendapati rally, dan di sini juga sama, kita mendapati rally, gitu ya. Jadi menurut si Will Clemente, secara data on-chain itu kita ya masih dalam keadaan yang oke-oke aja, yang fine-fine aja gitu ya. Dan ini juga saya sampaikan gitu guys ke kalian bahwa data on-chain seperti ini sekali lagi bukan untuk menilai pergerakan short term gitu guys, tapi lebih ke arah mid term dan long term. Cuma perlu kita sadari bahwa memang sekarang keadaannya dari segi keadaan makro itu sangat amat negatif gitu ya, sentimennya sangat negatif sekarang, yang membuat banyak sekali investor sekarang itu pastinya dalam fase atau keadaan yang sangat takut gitu untuk masuk ke market. Jadi tidak akan mengherankan bagi saya apabila dalam beberapa hari ke depan kita tidak akan melihat semacam demand yang keras atau demand yang deras masuk ke market karena keadaan makro yang tidak menentu seperti ini. Kecuali misalnya tiba-tiba diadakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, dan itu mungkin bisa meredakan sedikit sentimen negatifnya. Tapi kalau tidak, kita mungkin akan melihat eskalasinya semakin tinggi, dan kalau itu yang terjadi, ya kita akan mungkin melihat market kembali mendapatkan sell off gitu ya. So itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam, beberapa hal yang saya sampaikan kemarin sepertinya terwujud gitu guys ya, dimana saya sampaikan bahwa saya expect minimal kita akan break atau retest trendline di sini, dan kalau kita mampu break, saya sampaikan kita minimal akan retest ke area sekitaran ini. Oke. Nah, kenapa kemarin saya sebut area ini yang bisa menjadi area berikutnya untuk divisit oleh Bitcoin? Karena di sini adalah area lower high sebelumnya. Oke, apabila kita mampu break dari lower high sebelumnya, tentunya ini adalah hal yang positif, dan itu tidak pengen dilihat oleh para bear gitu. Jadi bear harus berusaha mempertahankan area lower high sebelumnya. Oke, dan mereka melakukan hal itu. Persis di area tersebut kita kemudian mendapatkan rejection. Oke, dan tentunya pagi ini kita mendapati berita bahwa Rusia udah masuk ke Ukraine, dan itu yang membuat harga kembali drop sangat parah. Tadi saya sempat pantau juga ya, dan ketika itu harganya masih kurang lebih di sekitaran sini kalau tidak salah. Dan tiba-tiba mendapati drop yang cukup dalam, dan pada saat itu juga muncul berita bahwa Rusia sudah mengumumkan, alias Putin sudah mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Jadi kalau misalnya ditanya kok, jadi sekarang gimana kok? Secara teknikal tentunya kita bisa mengatakan bahwa sekarang kita berada di area major support gitu ya. Nah, tapi menurut saya besar kemungkinan minimal kita akan kembali nge-retest area low di sini. Oke? Dan kalau misalnya nih guys, eskalasinya terus berlanjut, alias Rusia dan Ukraina perangnya semakin besar,
Oke, semakin jadi, ya otomatis menurut saya kita short term masih akan tetap dalam keadaan bearish. Oke. Dan target-target target-target berikutnya yang bisa kita lihat adalah tentunya pertama di area 30.000 sampai 29.000 sebagai area next major support, oke, yang menurut saya gitu akan sangat krusial gitu untuk harus dipertahankan oleh Bitcoin. Walaupun sekarang mungkin menurut kalian agak tidak masuk akal ya gitu untuk mengatakan bahwa kita akan mendapatkan bounce dari sini, tetapi bukan tidak mungkin guys, bukan tidak mungkin. Karena kalau misalnya gitu sampai kita mendapatkan drop dan akhirnya breakdown di bawah 30.000 bahkan 29.000 di sini, maka menurut saya itu akan membuka keran bagi orang-orang yang selama ini beranggapan bahwa kita masih dalam keadaan konsolidasi dan bull market. Itu mungkin ada sebagian yang udah mulai ternyata analisa saya salah dan sepertinya saya harus keluar market dulu sekarang. Jadi itu akan membuat kemungkinan panic selling terjadi di sekitaran sini dan kita akan mendapatkan drop yang cukup dalam lagi dari sini, dibantu lagi oleh long squeeze yang akan terjadi. Kenapa bisa long squeeze? Karena menurut saya juga pasti banyak orang-orang yang menaruh stop loss di sekitaran sini. Dan menurut saya untuk sekarang tentunya kita agak sulit ya guys untuk menebak apa yang akan terjadi dalam keadaan short term, karena ini tidak hanya dari segi teknikal saja, tapi ini akan berpengaruh juga dari keadaan makro gitu ya. Dan itu agak sulit untuk kita tebak guys, karena bisa jadi dalam beberapa jam ke depan kondisinya sudah berbeda lagi. Dan itu akan pastinya berpengaruh ke market gitu ya. Cuma secara teknikal itu yang bisa kita lihat bahwa area-area berikutnya yang harus diperhatikan adalah pertama pastinya di sekitaran area 29 sampai 30.000 apabila area di sini tidak mampu bertahan. Dan kalau misalnya pun kita mampu breakdown lagi ke bawah, maka kalau bisa ditanya area mana lagi yang bisa menjadi area yang kemungkinan besar provide some support, maka kita bisa melihat kalau untuk area terakhir Fibonacci-nya adalah 0,786-nya yang sudah berada di angka belasan ribu. Tapi saya rasa untuk sekarang masih agak jauh gitu untuk membahas sampai belasan ribu ya guys ya. Jadi untuk sementara tentunya kita harus melihat kedua area ini dulu, apakah kita tidak mampu bertahan di sekitaran area sini. Karena kalau misalnya ini tidak mampu bertahan, saya rasa next targetnya tentunya akan ada di sekitaran area 20.000 gitu ya. Karena ini merupakan area all time high sebelumnya di cycle bull market lalu gitu ya di sini guys. Nah, ini adalah all time high sebelumnya dan ini harusnya juga akan provide some major support gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti area 29.000 yang tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka next targetnya tentunya akan berada di sekitaran area 20.000 itu sebagai next area major supportnya. Oke. Jadi ya, kalau ditanya sekarang gimana kok? Sekarang menurut saya ya biasnya pastinya masih dalam keadaan bearish seperti yang saya sampaikan juga kemarin gitu ya. Selama Bitcoin belum membuktikan ke saya bahwa para bullnya udah start untuk masuk lagi ke market, saya masih akan tetap biasnya short term dalam keadaan bearish gitu ya. Dan untuk syaratnya sebenarnya belum berbeda dari kemarin guys. Saya sampaikan kalau misalnya untuk kita bisa flip lagi ke arah bullish, masih banyak yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus break di atas 40.000, kita harus break dari trendan di sini, dan kita harus mampu membuat pattern continuation. Baru dari sana kita bisa lagi mengatakan kita udah flip ke arah bullish. Tapi untuk sekarang tentunya menurut saya probability-nya kita lebih ke arah nge-retest dulu area low di sini. Baru dari sini kita mungkin harus lihat reaksi pasar seperti apa lagi, dan kita harus melakukan update lagi ke kira-kira apa yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina gitu ya. So, saya rasa saya cukup pengen sampaikan itu aja untuk kalian. Dalam keadaan market seperti ini guys, usahakan please usahakan jangan over exposure. Oke, jangan over exposure. Baik itu kalian merupakan trader maupun investor, jangan sampai over exposure. Alias sediakanlah cash, sediakan cash gitu guys. Jangan sampai all in, sediakan cash. Kemudian kalau kalian trading future, please guys, jangan sampai tidak ada stop loss. Dalam keadaan market seperti ini, volatilitas itu diekspektasikan bisa jadi terjadi. Oke, volatilitas itu bisa naik bisa turun ya guys ya. Jadi kalian jangan sampai salah kaprah. Jadi itu makanya saya sampaikan ke kalian, jangan sampai kalian over exposure kalau kalian sebagai investor. Kalau misalnya kalian merasa kalian terlalu besar exposure-nya ke market, harusnya dari kemarin udah kalian kurangi ketika kita berada di sekitaran area sini, sudah saya pesan ke kalian. Tapi kalau misalnya bisa, sebisa mungkin kalian sisihkan cash gitu guys di sidelines, supaya ketika kita mendapati nanti misalnya drop lagi lebih parah, kalian masih mempunyai amunisi untuk melakukan serok bawah. Oke?
So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.